merasa tak pernah puas dengan apa yang dimiliki, mau untuk dihormati, tidak ingin disaingi. Itu adalah sifat manusia sekarang. Rakyat Papua tak pernah menginginkan pemekaran, tetapi pemekaran adalah milik mereka yang menginginkan uang dan jabatan. Provinsi Papua akan dimekarkan lagi setelah Papua Barat terpisah dari Papua. Kini Papua akan melepas Papua Selatan dan Papua Barat akan melepas Papua Barat Daya. Apa manfaat yang akan diperoleh rakyat Papua dari pemekaran ini? Setelah belajar dari pengalaman mekarnya Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 bulan 2 tahun 2003, Papua Barat mekar. Masyarakat Papua Barat berpikir bahwa pemekaran adalah suatu solusi perubahan ekonomi di mana mereka akan dengan mudah mendapatkan kesejahteraan hidup, karena akan ada banyaknya peluang-peluang baik dari segi pekerjaan, usaha, dan menjadi pegawai negeri, apalagi didukung oleh otonomi khusus yang ada di Papua dan Papua Barat. Tambah lagi jumlah OAP yang sedikit. Begitu pula masyarakat Papua memiliki pandangan yang sama, berpikir bahwa setelah Papua Barat mekar, pemerintah akan jeli memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua. Karena mengecilnya wilayah kerja pemerintah Provinsi Papua, maka masyarakat akan dengan mudah dijangkau dan disejahterakan. Tetapi itu hanya harapan palsu, karena ketika Papua Barat mekar dari Papua, lonjakan jumlah jiwa yang datang dari luar Papua masuk ke Papua dan Papua Barat menjadi sangat meningkat karena adanya peluang-peluang yang sudah mereka ketahui. Data lonjakan jumlah jiwa yang masuk ke Papua dapat kita ketahui melalui data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Papua Barat. Papua Barat pada tahun 2010 jumlah jiwa mencapai 7.642 jiwa, dan pada tahun 2020 jumlah jiwa mencapai 1.013.407 jiwa. Begitu pula Provinsi Papua. Pada tahun 2010, penduduk Papua berjumlah 2,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2020, penduduk Papua mencapai 4,3 juta jiwa. Itu hanya sebuah data saja, tetapi bukti yang nyata dapat kita lihat di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura. Dengan hebohnya pembangunan ratusan dan puluhan rumah cicil yang bisa dijangkau semua kalangan, seakan-akan ini hanyalah strategi yang sudah direncanakan untuk memudahkan para pendatang yang akan mencari nafkah di wilayah Papua. Dengan melonjaknya para pencari kerja di wilayah Papua dan Papua Barat, maka persaingan pun akan terjadi. Siapa yang siap bersaing, dialah yang menang, dan yang kalah akan jatuh lalu tersisih. Jangan lagi Provinsi Papua melahirkan provinsi baru yang akan mendapatkan predikat yang sama seperti Papua dan Papua Barat, yaitu provinsi termiskin di Indonesia. Memiliki kekayaan alam yang melimpah, tapi untuk mensejahterakan orang lain. UAP tak menginginkan kekayaan, tetapi yang UAP inginkan adalah hak dan kesejahteraan. Dengan pernah menjual nama UAP karena kepentingan harta dan jabatan, pemekaran bukan solusi, tetapi bencana bagi UAP. Di tepi jalan, si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa, berpesta pora, hidup